Oke, pada video kali ini ya kita akan membahas tentang matriks ya. Sebelum Pak Guru menjelaskan tentang apa itu matriks dan lain sebagainya, saya sarankan supaya anak-anak terlebih dahulu mendownload video ini untuk selanjutnya ditonton secara offline ya. Kita mulai saja. Oke, jadi setelah menyaksikan video ini ya, anak-anak diharapkan mampu menentukan penyelesaian suatu persamaan matriks dengan menggunakan sifat dan operasi matriks ya. Oke, kita mulai. Sekarang coba kita perhatikan tabel yang Pak Guru bikin ini ya. Tabel ini tabel absen siswa ya. Jadi di sini ada nama siswa, Agus, Budi, dan seterusnya. Ini dia punya keterangan sakit izin alfa. Jadi Agus sakitnya tidak pernah, izin 1 kali, alfa 3 kali. Budi sakit 1 kali, izin 2 kali, tidak pernah alfa, dan seterusnya ya. Nah sekarang perhatikan ya, jika judul baris di atas ini ya, judul baris ini kita hilangkan, ataupun judul kolomnya ini kita hilangkan, maksud saya ini kita hapus, anggap saja ini tidak ada, begitu misalnya ya. Kalau seandainya kita hilangkan, maka akan jadinya kira-kira seperti ini. Ini kalau saya hapus misalnya, maka yang tersisa adalah angka-angka di sini ya, angka-angka. Nah, jadi kita tidak perlu tahu di judul baris ini apa, judul kolom ini apa, tetapi yang kita lihat adalah angka-angka di dalam ini ya. Nah, kalau seandainya angka-angka ini selanjutnya kita buat dalam sebuah kurung ya, katakan Pak Guru bikin kurung seperti ini misalnya ya, saya bikin kurung, ini saya kasih warna beda supaya bisa kelihatan. Misalnya saya buat kurung seperti ini, kurung lengkung. Nah, maka tabel ini berubah jadi sebuah matriks ya. Jadi sebuah matriks. Sekarang kalian perhatikan ya. Ini tabel tadi kita hilangkan semua baris dan judul baris dan judul kolomnya ini, maka yang tersisa-sisa angka-angka ini saja ya. Nah, bentuk seperti ini kalau kita letakkan dengan kurung, maka selanjutnya disebut sebagai matriks ya. Jadi matriks itu apa sebenarnya? Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung kecil atau kurung siku ya. Jadi di sini matriks ini harus bentuknya persegi panjang begitu ya. Jadi persegi panjang maksudnya kan dia punya baris, punya kolom, jadi seperti ini, bentuknya seperti persegi panjang begitu ya. Makanya dikatakan berbentuk persegi panjang begitu ya, persegi panjang yang mana diatur dalam baris dan kolom ya. Nanti kita akan lihat bahwa oh yang namanya baris itu seperti ini. Kalau baris kita bisa lihat di sini, ini yang selanjutnya disebut sebagai baris ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga begitu ya. Terus yang namanya kolom berarti dia dari atas begitu ya. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga begitu ya. Itulah yang disebut sebagai matriks. Jadi susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris-baris dan kolom-kolom begitu. Terus tidak hanya itu, dia harus diapit oleh kurung. Kurung itu ialah boleh kurung lengkung seperti ini, kurung lengkung ya. Bisa saja kurung siku. Bisa saja kita bikin siku begini. Ini namanya kurung siku. Jadi kita tinggal pilih mau pakai yang mana begitu ya. Oke, jadi itu tentang pengertian matriks. Kita lanjut. Sekarang perhatikan bilangan-bilangan yang disusun disebut elemen. Nah, elemen yang dimasukkan itu yang mana begitu ya. Bilangan. Jadi inilah yang disebut sebagai elemen-elemen ya. Ini elemen dari matriks begitu ya. Terus banyaknya baris kali banyaknya kolom disebut ordomatriks ya. Jadi banyaknya baris ini barisnya ada 3. Kolomnya kebetulan ada 3 juga ya. Oh, kalau begitu banyaknya baris kali banyaknya kolom disebut ordomatriks. Jadi
ordo matriks ini nanti selanjutnya, oh barisnya ada 3 ya. Kalau matriks ini saya kasih nama matriks A, berarti barisnya ada 3, nanti selanjutnya ditulis 3 kali begitu ya. Baris kolomnya ada berapa? Oh 3 juga. A 3 kali 3. Artinya banyaknya baris ada 3, banyak kolom ada 3 begitu ya. Ingat, sebuah matriks harus ditulis dalam huruf besar. Jadi nama matriks harus ditulis dalam huruf besar. Sekarang perhatikan contoh yang ini ya. Perhatikan, jika matriks A dengan elemen baris pertama ini. Ini selanjutnya disebut sebagai baris pertama ini ya, yang ini. Elemen baris pertamanya adalah 1, 2, 3. Elemen baris keduanya adalah 4, 5, 6. Begitu ya. Sementara elemen kolom pertamanya, kolom berarti dari atas ke bawah. Ini ya kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Oh, berarti matriks ini ada berapa baris? Ada 2 baris, begitu. Dan ada 3 kolom ya. Supaya apa? Saya bikin warnanya beda ya. Warnanya beda, misalnya ini baris yang biru nih. Oh, baris pertama itu elemennya 1, 2, 3. Kolom pertama elemennya 1, 4, kolom kedua elemennya 2, 5, kolom ketiga elemennya 3, 6. Begitu ya. Jadi itu terkait dengan kolom dan baris. Perhatikan di sini sebagai contoh, 4 adalah elemen baris kedua kolom pertama. Kita lihat ini. Dia ada di baris kedua kolom pertama. Kalau ditanya bagaimana dengan 3? 3 ini elemen pada baris pertama kolom keberapa? 1, 2, 3 ya. Jadi 3 ini ada di baris pertama kolom ketiga. Kalau 5 bagaimana? Oh, 5 ini ada di baris keberapa dulu? Baris kedua ya. Kolom keberapa? Kolom kedua. 1, 2 gitu ya. Jadi matriks ini sekarang pertanyaan berapa ordonya? Ingat, ordo itu adalah baris kali kolom. Berapa baris? Kita hitung 2. Maka ordonya 2. Terus berapa kolom? Oh 3. Oh kalau begitu ordonya 2 kali 3. Begitu ya. Jadi ordo itu sebenarnya baris kali kolom. Oke? Kita bisa lanjut ya. Sekarang kita lihat jenis-jenis matriks ya. Sebenarnya ada banyak jenis, tetapi yang kita pelajari di sini hanya beberapa saja ya. Matriks yang pertama yaitu matriks persegi. Matriks persegi ya adalah matriks yang banyaknya baris dan kolom sama. Sama yang dimaksudkan itu sebenarnya jumlahnya begitu ya. Oh jadi kalau barisnya ada 2, kolomnya ada 2 begitu. Barisnya ada 3, kolom ada 3. Contoh matriks A ini. Kita lihat barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh barisnya ada 4 begitu ya. Kita lihat kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh berarti 4 juga ya. Kalau begitu banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Nah matriks dengan banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom seperti ini selanjutnya disebut sebagai matriks persegi. Begitu ya. Nah perhatikan sekali lagi ini. Di dalam matriks persegi ada yang disebut sebagai diagonal utama ya. Diagonal utama. Diagonal utama itu yang bagaimana? Itu sebenarnya elemen ini ya. Baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga, baris keempat, kolom keempat, dan seterusnya. Jadi yang ada garis merahnya ini selanjutnya disebut sebagai diagonal utama ya. Kita lanjutkan. Selain matriks persegi ya, masih ada jenis matriks yang lain lagi. Sekarang perhatikan ini. Matriks A ini kita lihat ordonya 3 kali 3 ya. Ini ada 3 baris ya. 3 baris terus ada 3 kolom juga. Berarti ordonya 3 kali 3 begitu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau elemen A11, A22 dan seterusnya ini selanjutnya disebut sebagai elemen diagonal utama. Nah, perhatikan bahwa angka-angka di bawah diagonal utama ini saya bikin ada garis merah ini, semuanya di sini 0 begitu ya. Bentuk matriks seperti ini selanjutnya kita sebut sebagai matriks segitiga atas ya. Jadi matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama ini, elemen di bawah diagonal utama ini semuanya 0 begitu ya. Itu disebut sebagai matriks diagonal matriks segitiga atas.
Artinya yang atas ini boleh ada yang 0, tapi tidak boleh semuanya 0 ini ya. Boleh ada yang 0. Ini kan kalau kita gambar bentuknya seperti segitiga ini ya. Makanya selanjutnya disebut sebagai matriks segitiga atas. Jadi matriks segitiga atas yaitu matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya ini semuanya 0. Kebalikan dengan ini, katakan matriks B, ini adalah matriks segitiga bawah. Perhatikan. Kalau yang tadi elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0, sekarang terbalik. Elemen-elemen di atas diagonal utama ini, di atas diagonal utama, semuanya 0 ini ya, di atas ini. Matriks ini selanjutnya disebut sebagai matriks segitiga bawah ya. Kita lanjutkan. Sekarang perhatikan matriks C ini. Oh, matriks C ini kamu perhatikan ada diagonal utamanya ini. Ternyata di atas diagonal utama semuanya 0 ya. Di bawah diagonal utama juga semuanya 0 begitu. Yang tidak 0 cuma yang ada di diagonal utama. Nah, matriks seperti ini selanjutnya kita sebut sebagai matriks diagonal. Ya, matriks diagonal. Karena yang tidak 0 cuma yang ada di diagonal utama. Jadi matriks diagonal yaitu matriks persegi. Jadi dia ordonya persegi. Persegi artinya barisnya sama dengan kolom ya. 3x3 atau 2x2, 4x4 dan seterusnya. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah dan di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Gitu ya. Kita lanjut ya. Sekarang perhatikan ada matriks I. I ini sebenarnya dari kata identitas ya. Jadi matriks I di sini kalian perhatikan bahwa elemen-elemen pada diagonal utamanya ini semuanya adalah 1 ya. Sementara yang di luar diagonal utama ini semuanya 0 ini. Semuanya 0. Loh, hampir sama dengan matriks diagonal tadi. Jadi sebenarnya matriks I ini sama dengan matriks diagonal. Bedanya dia punya sifat khusus ya. Sifat khusus matriks I itu yaitu diagonal utamanya semua. Diagonal utamanya semuanya bernilai 1 ya. Jadi dia matriks diagonal juga. Tetapi bedanya bahwa semua diagonal elemen pada diagonal utama semuanya adalah 1 ya. Jadi matriks I adalah matriks identitas, yaitu matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1 semuanya ya, semua.